anggota fraksi PKS DPR Aceh. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Tengku Zulfikar Aziz. Yang kami hormati anggota DPTD PKS Kota Banda Aceh, anggota DPTD PKS Kabupaten Aceh Besar, anggota legislatif PKS DPRK se-Aceh, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan secara live streaming di kanal media PKS Aceh. Yang kami hormati para ketua DPD PKS se-Aceh yang hadir. Yang kami hormati para ketua BPU PKS Aceh yang berhadir. Yang kami hormati para Dewan Hakim, Tengku Haji Suryanto Sudirman LCMA, Tengku Dr. Haji Edi Saputra LCMA, Tengku Haji Ayub Berdan LCMA, Tengku Dr. Haji Abiyah Muhammad Hatta LCMED, Tengku Ibnu Rijal. Yang kami hormati Ketua dan jajaran panitia Lomba Baca Kitab Kuning 5 PKS Aceh, para hadirin dan hadirat, anggota dan simpatisan, serta keluarga besar PKS Aceh, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan dari kanal YouTube PKS TV Aceh, Facebook DPW PKS Aceh, dan Instagram PKS Aceh. Serta yang teristimewa kepada para finalis Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS yang telah hadir mewakili kabupaten kota se-Aceh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan babak final Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS Aceh hari ini Rabu, tanggal 1 Desember 2021 dimulai. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tengku Fajrizal SPDI. Kepada Tengku disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. Salawat Badar. Kepada hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah
سلام الله على طه رسول الله صلاة على ياسين توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة على طه رسول الله صلاة الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku mengingat
Tangan dibentangkan di depan dada. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai keadilan sejahtera. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS Aceh oleh Tengku Haji Adifal Susanto MSI. Kepada Tengku disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbah bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berhadir dalam acara pembukaan Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS di babak final ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga terlimpah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai hari akhir. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daya Provinsi Aceh, Bapak Tengku Haji Zahrul Fajri MH. Yang kami hormati Ketua DPW PKS Aceh, Tengku Haji Makhyarudin Yusuf, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua MPW PKS Aceh, Tengku Haji Khairul Amal SE,
SH beserta jajaran DSW, jajaran MPW PKS Aceh. Yang kami hormati Ketua DSW PKS Aceh Tengku Haji Suryanto Sudirman LCMA beserta seluruh jajaran DSW PKS Aceh. Yang kami hormati Ketua Fraksi DPR Aceh Tengku Haji Zainal Abidin SSI beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Wakil Ketua Fraksi PKS Aceh yang telah berhadir, Tengku Haji Irawan Abdullah. Yang kami hormati Ketua DPRK atau Ketua Fraksi PKS Kota Banda Aceh yang telah berhadir. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Tengku Zulfikar Aziz. Yang kami hormati seluruh Ketua DPD PKS se-Aceh yang telah berhadir. Yang kami hormati seluruh Ketua BPU PKS Aceh yang telah berhadir. Yang kami muliakan para Dewan Hakim babak final LBKK kelima PKS Aceh yang telah berhadir. Seluruh panitia LBKK kelima PKS Aceh dan seluruh hadirin hadirat, seluruh anggota PKS, seluruh keluarga besar PKS yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Dalam kesempatan ini izinkan kami Pak Ketua DPW untuk melaporkan tentang berjalannya acara LBKK kelima PKS. Jadi LBKK kelima PKS Aceh ini itu sangat antusias sekali para santri untuk mengikutinya. Alhamdulillah. Para santri yang mendaftar itu Pak Ketua, itu jumlahnya 469 orang santri seluruh Aceh. Dan yang terseleksi itu 169 orang santri. Jadi sangat ketat sekali. Kemudian yang ikut babak penyisihan ini 169 orang ini terpilih sebagai finalis yang telah berhadir pada hari ini itu 16 orang yang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Jadi ini sangat ketat sekali proses yang berlangsung dan kami sangat bangga sekali ada 16 finalis yang hari ini hadir ke Hotel Grand Mahoni ini. Kemudian juaranya itu fraksi PKS Aceh memberikan hadiah untuk juara pertama senilai 16 juta rupiah. Hadiah ini adalah hadiah yang paling besar seluruh Indonesia yang dibuat oleh PKS di tingkat DPW. Allahu Akbar. Kemudian juara kedua itu mendapatkan hadiah insya Allah 14 juta rupiah. Dan kemudian juara ketiga akan mendapatkan hadiah sebesar 12 juta rupiah. Insya Allah. Dan juara satu akan berhak untuk mengikuti lomba baca kitab kuning kelima PKS nasional yang akan memperebutkan hadiah pertama yakni umrah senilai 30 juta rupiah. Dan kami berharap bahwa juara tahun ini direbut kembali oleh Aceh insya Allah. Jadi kami Pak Ketua Fraksi juga sebagai panitia yang pertama sangat bangga karena bisa melayani para santri. Kami terus terang bangga sekali, bahagia sekali bisa melayani para santri. Demikian juga dengan panitia di daerah, ketua BPU, ketua DPD, para santri. Kami tidak bisa membalas kebaikan panitia di daerah. Menyeleksi demikian ketat. Ya. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan panitia. Kemudian tentunya di dalam menyelenggarakan acara ini banyak sekali kekurangan. Untuk hari ini kepada para santri sekalian, para finalis yang hadir ke Hotel Grand Mahoni ini mungkin di sana sini ada kekurangan dalam penyambutan kami.
kami mohon dimaafkan. Panitia menyadari banyak kekurangan, tetapi semangat untuk melayani para santri ini menjadi sebuah tradisi PKS. Kemudian juga tradisi keilmuan ini terus dibudayakan oleh PKS insya Allah. Karena acara ini insya Allah akan dilakukan setiap tahunnya menjadi agenda dari bidang pembinaan umat insya Allah. Bekerja sama dengan fraksi PKS. Dan tentunya kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ketua DPW yang sangat mensupport agenda ini. Kemudian dari fraksi PKS Aceh, kemudian seluruh aleg PKS Aceh yang sudah mensupport kegiatan ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami berharap Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua dan semoga acara ini terus bisa kita laksanakan sehingga agenda ini adalah agenda besar terutama untuk para santri terutama di Aceh insyaallah. Mungkin ini sebagai laporan Pak Ketua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Kami akhiri. Sebelum kami akhiri, kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah berjibaku siang dan malam. Pak Ketua, ini siang malam panitia terus bekerja, tidak kenal lelah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membalas semua kebaikan panitia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Fraksi PKS DPR Aceh oleh Tengku Haji Zainal Abidin SSI. Kepada Tengku disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada siang hari menjelang sore kita dapat berkumpul di sini dan mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam acara final lomba baca kitab kuning ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang sampai hari ini masih istiqomah dengan ajaran Islam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh, Tengku Haji Jahrul Fajri SAG MH. Selamat datang Bapak yang sudah berhadir di ruangan ini. Kemudian juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua DPW PKS Aceh, Tengku Haji Mahyarudin Yusuf yang juga sudah bersama kita. Kemudian yang juga kita muliakan dan kita hormati Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Aceh, Tengku Haji Khairul Amal SISH yang juga sudah berhadir. Kemudian juga yang kita muliakan dan kita hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Aceh, Masya Allah, Abu Huzaifah, Tengku Haji Suryanto LCMA, insya Allah kandidat doktor, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kita hormati Sekretaris MPW PKS Aceh sekaligus Ketua Komisi 6 DPR Aceh yang juga sudah berhadir, Tengku Haji Irawan Abdullah SAG.
Kemudian juga yang kita hormati Ketua Panitia, ini yang luar biasa nih Ketua Panitia kita ini. Jadi Tengku Adipal Susanto yang juga sekaligus Ketua BPU yang sudah bekerja secara maksimal. Semoga Allah balas dengan pahala kebaikan. Kemudian juga yang kita hormati Ketua DPD PKS Aceh Besar, yang juga anggota DPRK Aceh Besar, Abi Hanif. Kemudian juga yang kita hormati Ketua DPD PKS Biren, Haji Jul Fadli, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang beliau juga merupakan anggota DPRK Biren ya. Jadi jauh-jauh dari Biren ya. Mengantar rombongan ya, Pak Ketua ya. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa jadi ini tanda-tanda kemenangan ini dari Biren. Amin, rabbal alamin. Kemudian juga yang kita hormati Ketua MPD ini, DPD PKS Kota Banda Aceh, yaitu Tengku Irwansa, ST ya. Kemudian juga ini saya sebutkan satu-satu ini. Yang kita hormati juga Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, ya, Abu Jul, yang juga sudah berhadir. Kemudian juga, ya Allah, saya tertinggal ini. Mohon maaf nih Ustaz nih. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Bidang Kaderisasi kita ini, yang juga sudah berhadir, ya, Tengku Ismunandar, selamat datang Ustaz. Siapa lagi ini yang perlu saya sebutkan ini? Kemudian yang kita hormati Bendahara DPW juga sudah berhadir ya, Ustaz Nafis. Kemudian juga Ketua Praksi ini, Ketua Praksi DPRK Banda Aceh ini, sekaligus panitia. Dan juga para ketua DPD, ya, para ketua DPD dan para kader yang berhadir melalui YouTube ya, masalah ya, melalui YouTube ya. Jadi kita juga mensiarkan siaran langsung ini melalui YouTube ini, yang juga sudah berhadir. Dan juga yang saya banggakan ini para finalis ini, yang sudah datang jauh-jauh dari daerah. Alhamdulillah, lomba baca kitab kuning ini sudah berjalan 5 tahun. Ya. Dan kita fraksi PKS membuatnya dari mulai pertama sampai yang kelima sampai hari ini. Dan pada saat lomba baca kitab kuning yang pertama, ya, kita Aceh ini pernah menorehkan sejarah. Gitu. Jadi pada saat awal dibuat, ya, kita menjadi juara tingkat nasional. Gitu. Nah, namun pada saat lomba baca kitab kuning kedua, ketiga dan keempat, kita juga tidak masuk dalam nominasi di tingkat nasional itu. Dan mudah-mudahan di lomba baca kitab kuning yang kelima ini ya, Allah nanti akan memberikan kita tentunya ya juara kembali. Amin ya rabbal alamin gitu. Nah, kemudian juga ya, lomba baca kitab kuning ini merupakan bagian dari program rutin fraksi PKS ya, dan juga bagian dari bahwasanya Partai Keadilan Sejahtera ini adalah ya partai yang dekat dengan para ulama. Partai yang dekat dengan para santri. Jadi insya Allah para santri di Aceh ya khususnya ya, ini akan senantiasa ya mengikuti ajang lomba baca kitab kuning setiap tahunnya nantinya. Gitu. Tapi memang ada persyaratan ini. Jadi peserta yang sudah pernah ikut ya ke depan tidak diikutkan kembali. Gitu. Karena kenapa? Karena kita ingin ya mencari bibit-bibit baru nantinya ke depan itu. Nah, tinggal mungkin nanti para santri yang sudah pernah ikut ya, ini bisa nanti memberikan semacam testimoni mungkin ya, ataupun semacam pembelajaran bagi teman-teman yang nantinya akan mengikuti lomba baca kitab kuning ke depan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nah selanjutnya juga saya ingin menyampaikan ya, selain lomba baca kitab kuning, fraksi PKS DPR Aceh juga melakukan perlombaan ya pidato ya mirip Bung Karno. Jadi kita pada saat yang lalu sudah buat lomba pidato mirip Bung Karno ya. Dan ya ini alhamdulillah adalah lomba yang pertama itu. Walaupun pada saat kita lihat ya, ternyata memang di Aceh ini banyak yang belum mirip dengan Bung Karno seperti itu. Tapi ya kita pendekatan mirip-mirip saja lah seperti itu. Tapi kita sudah berusaha itu. Ini juga bagian dari bahwasanya PKS ya merupakan partai politik yang kita mencoba untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita itu.
Nah, terakhir mungkin sebagai sambutan saya, ya, saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada panitia Lomba Baca Kitab Kuning ini, ya, yang sudah bekerja secara maksimal, ya. Bahkan tadi disebutkan oleh ketua panitia, ya, siang malam itu. Kalau ada hari yang lain mungkin dipakai juga untuk menyukseskan acara ini. Dan mudah-mudahan kami dari praksi memang tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan apa-apa, ya. Dan kita hanya bisa memberikan doa, ya, semoga Allah jadikan, ya, semua kerja-kerja kita ini bernilai amal kebaikan bagi kita semua itu. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPW PKS Aceh ini yang sudah mensupport, ya. Karena pada saat pembukaan secara online, ya, Ketua DPW ini posisinya berada di Kabupaten Pidi. Jadi beliau memberikan sambutan dan juga membuka acara di Kabupaten Pidi, ya. Dan itu membukanya di sebuah masjid lagi. Ini kan sebuah hal yang sangat mulia seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita doakan agar Ketua DPW kita senantiasa Allah berikan keberkahan dan kesehatan, ya, sehingga kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat Aceh. Mungkin demikian saja sambutan dari kami. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DPW PKS Aceh oleh Tengku Haji Makhyarudin Yusuf. Kepada Tengku disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pulau penyengat, dipungut anak di tepi kali. Jawab salam belum semangat, diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Tepuk tangan dong. Bikinnya payah ini. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Pendidikan Dayah Aceh. Selamat datang Kanda Zahrul. Luar biasa beliau ini, kita doakan beliau karirnya terus makin meningkat, insyaallah jadi sekda ke depan. Dan hari ini mewakili Gubernur Aceh, karena acara yang disiapkan oleh Ustadz Adifal ini acara yang sangat berkelas. Jadi Pak Kadis ini sebagai perwakilan Gubernur. Allahu Akbar. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPR Aceh yang diwakili oleh Ketua Komisi 6 Tengku Haji Irawan Abdullah. Kita tepuk tangan pada Ketua Komisi. Ya. Ketua Komisi 6 membidangi masalah dayah ini, Pak Kadis. Jadi mitra kerjanya Pak Kadis nih. Ya, Ketua Komisi 6. Yang sama-sama kita hormati Ketua MPW PKS Aceh, Al-Ustadz Tengku Haji Khairul Amal SESH. Ahlan wa sahlan. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ulama kita, Al-Ustadz Dr. Suryanto Sudirman LCMA, Ketua Dewan Syariat Wilayah, beserta seluruh jajarannya. Yang kita hormati Sekretaris DPW, yang sekaligus Ketua Fraksi PKS DPR Aceh, Ustadz Zainal Abidin.
Yang sama-sama kita hormati pimpinan DPRK Aceh Besar, Ustadz Abu Zulfikar Aziz, Ketua DPD yang berhadir pada saat mungkin para ketua DPD yang berhadir ini ingin memberikan support kepada peserta dari daerahnya masing-masing ini, Pak Kadis. Hadir Ketua DPD Aceh Besar, Ustadz Abi Hanif, Ketua DPD Biren, Ustadz Zulfahmi, Ketua DPD Nagan Raya, Allahu Akbar, Ustadz Agus Fajri, Ketua DPD Kota Banda Aceh, mungkin diwakili oleh Ustadz Irwan Syah nih, Tumat, mana Tumat? Oh, yaudah, udah cocok tuh. Alhamdulillah, langsung dikawal ketat ya. Ketua DPD mana lagi yang berhadir? Ya, alhamdulillah, ini para semuanya ingin mensupport ya daerahnya masing-masing. Ada juga nih yang mau mendampingi peserta Banda Aceh juga nih, Ustadz Saifun Syah, Masya Allah, Allahu Akbar. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bendahara DPW, Ustadz Nafis. Nah, kalau tadi dibilang yang mensupport itu Ketua DPW, sebenarnya yang mensupport ini Ustadz Nafis, ini Bendahara DPW ini. Ya. Dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Is Munandar, Ketua Kaderisasi Wilayah PKS Aceh, dan juga seluruh panitia yang bekerja luar biasa, para ketua bidang DPW, Ustadz Iwan, para ketua bidang yang lain, wabil khusus Ketua Bidang Pembinaan Umat. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa Ustadz Adifal Susanto mempersiapkan acara ini ya, Masya Allah, beserta dengan seluruh para panitia yang lain, ya. Ustadz Zulfikar, Zulhajidin, dan seluruh panitia, Masya Allah. Luar biasa, sangat berkelas acaranya ini. Ya, alhamdulillah, semoga Aceh bisa kembali meraih juara nasional. Jadi kitab kuning yang pertama Pak Kadis itu Aceh juara 1, juara umum. Kitab kuning yang pertama. Kitab kuning yang kedua Aceh turun sedikit jadi juara 2. Ya. Yang kitab kuning yang ketiga juara harapan. Ya. Kitab kuning yang keempat kemarin nggak dapat apa-apa kita. Nah ini juara apa kitab kuning yang kelima ini, mari Bung rebut kembali. Allahu Akbar. Siap semuanya? Iya. Cantik selendang Putri Melayu. Asik dong. Lagi siang-siang begini nggak semangat ya. Cantik selendang Putri Melayu, menata bunga di atas nampan. Santri Aceh bersatu padu, lomba kitab kuning kita sukseskan. Ya. Jadi 16 finalis, diharapkan 16 finalis ini bisa ya melahirkan 3 juara 1. Nggak bisa ya? Juara 1 cuma 1 orang ini. Kita harapkan kalau ada 3 juara 1, ya semuanya bisa jadi juara 1. 16-nya semuanya bisa jadi juara 1 insya Allah. Tapi karena juara 1-nya cuma 1 orang, ya bismillah, semoga yang terbaik nanti akan kita ikutkan di event nasional dan semoga ya menjadi juara nasional insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kitab kuning belajar di Daya, asik. Kitab kuning belajar di Daya. Walau susah hati gembira. Selamat datang Pak Kadis Daya, mohon berkenan membuka acara. Jadi insya Allah Pak Kadis sebentar lagi atas nama Pak Gubernur Aceh ya akan membuka acara lomba kitab kuning ini ya, karena memang pemerintah Aceh cukup besar perhatiannya terhadap Dinas Pendidikan Daya. Hampir 1 triliun ya, hampir nyaris 1 triliun. Berapa? Oh 600 ya,
600 miliar lebih, ya, 690 miliar, udah hampir 700 miliar, hampir 1 triliun dana untuk santri dayah se-Aceh. Ini bukan dana yang kecil, ya. Ini bukan dana yang kecil. Alhamdulillah, ya, perjuangan Ustadz Irawan Abdullah di Komisi 6 terus ingin meningkatkan perhatian kepada pembangunan dayah Aceh, insya Allah. Dulu sejarahnya, Pak Kadis, ketika dayah Aceh ini belum lahir, ya, fraksi PKS pada saat itu kita masih beranggotakan 8 orang, bersama partai P3, ya, kita menjadi dua fraksi terdepan dalam melahirkan dinas dayah itu, dinas pendidikan dayah. Ya, jadi dinas pendidikan dayah Aceh ini dilahirkan atas usul inisiatif dari dua fraksi pada saat itu, fraksi PKS dan fraksi P3, yang kemudian menjadi, ya, kanun yang dilembagakan menjadi produk DPR Aceh. Nah, ini sejarahnya jangan kita lupakan, Pak Kadis, ya. Alhamdulillah, dan itu tercatat nanti di dalam sejarah DPR Aceh, ya. Alhamdulillah. Harapan saya kepada seluruh peserta, bertandinglah dengan fair, ikuti acara ini dengan penuh semangat, dengan penuh bergairah, jaga semangat dengan baik, ya, dan yakinlah semoga menjadi yang terbaik di antara semua peserta yang ada. Semoga insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semua dalam mengikuti acara ini. Kami berharap tadi sebagaimana dilaporkan oleh Ustadz Adifal, 400 berapa Ustadz? 469 itu kami membuka pintu kepada santri. Yang 469 itu PKS membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh peserta untuk menjadi anggota PKS. Jadi jangan segan-segan, jangan sampai udah jadi finalis lomba kitab kuning PKS masih belum berani, masih belum mau gabung dengan PKS. Mau gabung semua nih, 16 orang. Coba tunjuk tangan. 16 orang mana peserta 16 orang? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dong. Ini gimana mau tampil di tingkat nasional? Tunjuk tangan aja nggak berani, malu-malu. Tunjuk tangan. Siap bergabung dengan PKS? Siap. Pokoknya jawab aja dulu siap. Ya. Jadi 460 ini kalau mau bergabung dengan PKS, kami buka pintu selebar-lebarnya, kami akan berikan KTA, kartu tanda anggota PKS. Ya. Dan sampaikan kepada seluruh santri yang ada di Aceh, di dayah-dayah antum semuanya, di dayah antum dan antuna semuanya, sampaikan kepada mereka, kami mengajak seluruh santri untuk bergabung dalam keluarga besar, dalam rumah besar Partai Keadilan Sejahtera Aceh. Allahu Akbar. Jadi tidak hanya menjadi anggota, kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh santri-santri Aceh, bahkan guru-guru dayah, tengku-tengku dayah, ulama-ulama dayah, untuk bergabung dengan PKS, bahkan menjadi calon legislatif dari PKS. Nepu sampo, neputruh salim kamu kepada gure-gure drone memandung. Neputruh salim kamu kepada abon-abon, kepada walid-walid, kepada pimpinan-pimpinan dayah di tempat drone menuntut ilmu. Sampaikan Mbak Urungnya, PKS siap menjadi kendaraan politik santri dayah. PKS siap menjadi kendaraan politik ulama dayah, santri dayah. Kalau santri jadi caleg milenial. Nah, kalau ulama dayah jadi caleg. Jadi tengku dayah, ulama dayah, silahkan menjadikan PKS sebagai kendaraan politik. Kami buka pintu selebar-lebarnya. Allahu Akbar. Nah, jadi demikian saya kira sambutan dan harapan saya. Semoga Bapak Gubernur, Bapak Kadis,
bisa memberikan arahan-arahan kepada kami semuanya, pada seluruh santri, dan insya Allah bisa mohon berkenan membuka acara ini agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan acara hari ini yang akan dilangsungkan sampai besok pembagian hadiah insya Allah. Berdayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Pak Taufik nak memberi hadiah. Hadiah diberi kepada peserta yang patuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Daya sekaligus membuka acara kita pada hari ini oleh Bapak Tengku Haji Zahrul Fajri SAG MH. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita semua memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai dengan saat ini kita masih diberi begitu nikmat yang banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan dan waktu yang luang, sehingga masih dapat berhadir, berkumpul di ruang yang mulia ini dalam rangka kita merasa bertanggung jawab untuk mendidik anak bangsa kita bagi kehidupan lestarinya agama kita di muka bumi ini. Salawat dan salam mari kita mintakan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Kanda Mahyarudin Yusuf selaku Ketua DPW PKS Aceh beserta seluruh jajaran pengurus DPW-nya, hadir juga Ketua MPW Ustaz Khairul Amal beserta seluruh jajaran. Yang kita hormati Ketua Praksi PKS DPRA Tengku Zainal Abidin, yang kita hormati Ketua Komisi 6 DPRA Tengku Irawan Abdullah selaku Mitra Kerja Dinas Pendidikan Daya Aceh. Kemudian juga yang kita hormati seluruh Ketua DPD PKS Aceh yang telah berhadir dari seluruh kabupaten kota. Kemudian yang kita muliakan Dewan Hakim Lomba Musabaqah. Kemudian yang kita cintai seluruh para santri peserta. Kemudian juga tidak lupa ini teman-teman dari DPRK baik Aceh Besar maupun Kota Banda Aceh, Pak Ketua selaku mitra kerja kami juga dulu nih. Ada Ustaz Irwansa, ada Ku Muhammad, ada Zulfikar, mana tadi Zulfikar? Oh ada. Ya, waktu saya dulu Kadis Daya Kota dan Kabak Keseimbangan Kota sebagai mitra kerja juga dulu di bidang agama dan lain-lain. Nah, kemudian juga yang kita hormati yang telah bersusah payah
seluruh panitia pelaksana bekerja siang malam, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama sekali, kami atas nama pemerintah Aceh, atas nama Bapak Gubernur Aceh, Bapak Nova Iriansah dan Dinas Pendidikan Dayak Aceh mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pak Ketua DPW beserta seluruh jajaran PKS Aceh yang telah menginisiasi untuk lahirnya kegiatan yang sangat mulia ini, Lomba Baca Kitab Kuning. Kenapa kami memberikan apresiasi yang begitu besar? Karena siogianya kegiatan ini merupakan bahagian dari tugas tupoksi dari pemerintah Aceh untuk bagaimana menciptakan kader-kader untuk melahirkan ulama muda di masa yang akan datang. Namun karena atas keterbatasan dari pemerintah Aceh, keterbatasan SDM, keterbatasan waktu luang, bagian anggaran dan lain-lain, sehingga semua program ini saya pikir perlu ditindaklanjuti, diinisiasi oleh semua elemen masyarakat untuk mensukseskan seluruh rangkaian program yang ada, sehingga masyarakat Aceh kita akan dapat di masa akan datang hidup lebih makmur dan menjaga kelestarian agama kita ini. Pak Ketua, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Nulun ke hanjit mempantun. Hanjit mempantun. Ya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mungkin dalam kesempatan ini juga kami atas nama pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Pendidikan Dayak Aceh, menyampaikan bahawa di dalam RPJM pemerintah Aceh itu output yang ingin kita capai melalui Lembaga Pendidikan Islam atau Dayak ini ada 3 hal, Pak Ketua. Yang pertama, bagaimana kita upaya melakukan kemandirian daya. Yang kedua, bagaimana dapat melahirkan kader-kader ulama Aceh di masa akan datang dengan kemampuan menguasai kitab kuning. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melahirkan hafiz Quran. Jadi 3 ini saya pikir sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh PKS hari ini, yaitu salah satu dari output RPJM pemerintah Aceh, yaitu Lomba Baca Kitab Kuning. Dan beberapa bulan yang lalu, kita juga telah melaksanakan satu event lomba yang sama, yaitu dengan istilah yang sering kita inikan, Musabaqah Qiraatul Kutub atau MQK se-Aceh. Dan ini juga selaras dengan Lomba Baca Kitab Kuning akan diperlombakan secara nasional. Mudah-mudahan baik Lomba Baca Kitab Kuning yang dilakukan oleh DPW ini maupun Musabaqah Qiraatul Kutub yang kita lakukan akan dapat kita bawa peserta para santri-santri kita ke tingkat nasional, membawa harum Aceh di kancah nasional tentunya. Pak Ketua, para seluruh pengurus, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tentu dalam kesempatan ini juga kami atas nama pemerintah Aceh sekali lagi memberikan apresiasi yang begitu tinggi. Karena selama ini yang kita dapatkan dalam pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lembaga pendidikan daerah ini lebih kepada pembangunan fisik infrastruktur. Namun selama ini melalui praksi dan Komisi 6 kita telah memaparkan program kegiatan
dan telah disahuti oleh fraksi Komisi 6 melalui Ustaz Irawan, sehingga telah banyak melahirkan program-program kegiatan di bidang pemberdayaan santri dan pembinaan SDM. Dan ini sangat kita harapkan, karena salah satu output yang ingin kita capai untuk melahirkan dayah yang mandiri, maka kita sangat kekhawatiran hari ini ketika banyak kita lakukan program kegiatan dalam bentuk membangun infrastruktur prasarana fisik saja. Tetapi yang kita khawatirkan pada saat ini pemerintah Aceh dengan dana otsusnya 2% dari DAU itu hanya 8 triliun, maka mulai 2022 sampai 2027 tinggal 1 triliun lagi ya Pak Ketua Ustaz Irawan. Ketika 1 triliun lagi ini, ketika dibagi lagi ke lembaga pendidikan Islam ini, maka akan sedikit lagi akan kita dapat jatah pembangunannya. Demikian juga ketika 2027 nanti seandainya tidak ada lagi, maka kita khawatir dayah-dayah kita ini tidak akan mampu membiayai pola pendidikannya sendiri karena tidak ada sumber-sumber dana lain. Jadi oleh karena itu saya pikir hari ini mari kita berpikir bukan hanya membangun infrastruktur fisik bangunannya saja, tetapi mari kita juga mengalihkan program-programnya untuk di bidang pemberdayaan santri. Karena yang kita harapkan adalah satu orang santri itu harus punya satu takhasus, keahlian, keterampilan yang dia miliki. Jadi harapan kita ketika nanti santri tamat di dayah, 10 atau 15 tahun di dayah, kembali ke masyarakat untuk mengabdi, apakah membuka dayah baru, apakah menjadi imam syekh di masjid, tokoh agama di sana, tetapi dia juga harus punya satu kelebihan keterampilan yang dapat membiayai hidupnya sehingga lebih mandiri secara terhormat di kampung halamannya. Di samping itu juga hari ini yang kita lakukan, yang kita alami adalah bahwa di pembinaan SDM, Pak Tuan. Pembinaan SDM juga banyak di daerah kita kadang-kadang kurikulum yang telah disusun tetapi terbatasnya para dewan guru ustadznya untuk mengajarkan. Dan ini mengakibatkan apa? Anak-anak kita santri di dayah, lama di dayah, tapi hanya dia mendapatkan beberapa mata pelajaran saja. Sehingga 10 tahun kita khawatir nanti dia tidak mendapatkan ilmu yang memadai untuk menjadi kader-kader ulama. Nah, oleh karena itu saya pikir melalui Pak Ketua, fraksi dan mitra kerja kita Komisi 6, agar ini dapat kita pecahkan kembali di masa akan datang, apakah kita lahirkan pergub tentang bagaimana mekanisme untuk bantuan pembinaan kepada daerah-daerah ini dalam bentuk porsi yang seimbang antara pembangunan fisik dengan pembangunan SDM dan pemberdayaan santri itu sendiri. Jadi oleh karena itu saya pikir harapan kami mudah-mudahan semua kita ini agar ke depan dapat berpikir lebih supaya kemandirian dayah kita terstandarkan secara nasional. Terstandarkan secara nasional. Jadi saya pikir Pak Ketua, ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, karena telah banyak tadi para guru-guru kita ini semua. Saya ini gugup nih, nggak bisa bicara panjang lebar, karena semua teman-teman semua hari ini hadir bersama kita semua. Dan sekali lagi kami atas nama pemerintah Aceh, atas nama Pak Gubernur Aceh, Bapak Nofariansyah, memberikan apresiasi, terima kasih kepada Pak Ketua PKS Aceh bersama seluruh jajaran hari ini yang telah memperkasai sampai ke yang kelima kali pelaksanaan Lomba Baca Kitab Kuning se-Aceh tahun 2022 ini. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan babak final Lomba Baca Kitab Kuning se-Aceh tahun 2021
kami nyatakan dibuka. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita pending sejenak untuk mendengarkan lantunan azan sholat asar. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Tengku Haji Mubasirullah LC MAG. Kepada Tengku disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا قدوس يا سلام يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قوي يا متين يا ذي الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك
وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Himne PKS. Kepada hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan video penampilan perkenalan finalis Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS tingkat Provinsi Aceh. Finalis Lomba Baca Kitab Kuning kelima, Partai Keadilan Sejahtera,
tahun 2021 tingkat Provinsi Aceh. Abdul Aziz Al-Fayed, umur 20 tahun, asal pesantren LPI Al-Huda, asal daerah Kabupaten Pidi. Alfi Syahrin, umur 22 tahun, asal pesantren Darus Saadah, asal daerah Kabupaten Aceh Timur. Rizky Indrawan, umur 20 tahun, asal pesantren Dayah Perbatasan Minhajus Salam, asal daerah Kota Subulus Salam. Fazil Azmi, umur 23 tahun, asal pesantren Dayah Darul Munawwarah, asal daerah Kabupaten Pidi. Hasfi Harizi, umur 22 tahun, asal pesantren Dayah Raudatul Hikmah, asal daerah Kota Banda Aceh. Irfan, umur 20 tahun, asal pesantren Dayah Uletiti, asal daerah Kabupaten Aceh Besar. Jaka Pratama, umur 25 tahun, asal pesantren Dayah Mudi Mesra, asal Aceh Tengah. Maulidul Fajri, umur 23 tahun, asal pesantren Dayah Darul Aman Al-Aziziyah, asal daerah Kabupaten Biren. Muhammad Habibullah, umur 22 tahun, asal pesantren Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda, asal daerah Kota Lok Sumawe. Muhammad Sariulis, umur 22 tahun, asal pesantren Dayah Babus Salam Al-Hanafiyah, asal daerah Kabupaten Aceh Utara. Muhammad Sayuti, umur 24 tahun, asal pesantren Dayah Safinatun Najah, asal daerah Kabupaten Nagan Raya. Muhammad Sultan Al-Ayyubi, umur 22 tahun, asal pesantren Dayah Al-Mu'arif, asal daerah Kota Lok Sumawe. Nuruz Zahri M. Talib, umur 22 tahun, asal pesantren Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda, asal daerah Kabupaten Aceh Utara. Robi Rahmanda, umur 24 tahun, asal pesantren Dayah Talibul Huda, asal daerah Kabupaten Aceh Besar. Said Munazir, umur 22 tahun, asal pesantren Dayah Safinatun Najah, asal daerah Kabupaten Nagan Raya. Tika Rosa, umur 24 tahun, asal pesantren Dayah Talibul Huda, asal daerah Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Al-Fayed, berasal dari Kota Sigli, Kabupaten Pidi, dan asal dari Pondok Pesantren Al-Huda. Finalis Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS tahun 2021. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman untuk saya untuk mengikuti final. Hanya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin, berasal dari Kabupaten Aceh Timur, santri Pondok Pesantren Darus Saadah, Budaya Tanah, Kota Binjai. Finalis Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS tahun 2021 tingkat Provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final tingkat wilayah yang akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 1 sampai 2 Desember 2021 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayo sahabat semua, saksikan final yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal sosial media PKS Aceh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrawan, berasal dari Kota Subulus Salam, santri dari Pesantren Minhajus Salam. Saya merupakan salah satu finalis daripada lomba baca kitab kuning LBKK yang kelima yang diadakan oleh PKS, yang finalnya akan diselenggarakan dari hari Rabu sampai dengan hari Kamis pada tanggal 1 sampai dengan 2
pada jam pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazil Azmi, berasal dari Kabupaten Pidi, santri Pondok Pesantren Darul Munawarah Kota Krum, Pidi Jaya, Aceh. Finalis Lomba Baca Kitab Kuning LBKK kelima Partai PKS tahun 2021 tingkat Provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final tingkat wilayah ini yang akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 1 sampai 2 Desember 2021 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayo sahabat semua, saksikan final yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal sosial media PKS Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Hadizi. Saya berasal dari daerah Rodatul Hikmah Al-Waliyah, Kecamatan Bulekari, Kota Banda Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final Baca Kitab Kuning tingkat wilayah Aceh yang akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis jam pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayo sahabat semua, saksikan final yang akan disiarkan langsung melalui kanal PKS Aceh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, berasal dari Kabupaten Aceh Besar. Saya santri Pondok Pesantren Dayah Ulai Titi, finalis Lomba Baca Kitab Kuning yang kelima dari PKS tahun 2021 tingkat Provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final tingkat wilayah yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 1 hingga hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 tepatnya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayo sahabat semua, saksikan final yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial PKS Aceh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Pratama, berasal dari Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, santri Pondok Pesantren Mudi Masjid Raya Semalanga. Saya adalah finalis Lomba Baca Kitab Kuning yang kelima PKS tahun 2021 tingkat Provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final tingkat wilayah yang akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 1 sampai 2 Desember 2021 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayo sahabat semua, silahkan saksikan final yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal sosial media PKS Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidul Fajri, berasal dari Kabupaten Birun, santri Pondok Pesantren Darul Aman Al-Aziziyah. Finalis Lomba Baca Kitab Kuning kelima PKS kelima tahun 2021 tingkat Provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final yang akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 1 sampai 2 Desember 2021 pukul 14.30 WIB. Ayo teman-teman semua, kita saksikan final yang diselenggarakan secara langsung dalam kanal media sosial PKS Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, berasal dari Kota Lusmawe. Saya merupakan thalabah Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Paluh Gading. Saya merupakan finalis Lomba Baca Kitab Kuning tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh DPW PKS Aceh. Mari dukung dan doakan saya agar sukses dalam melaksanakan perlombaan ini. Ayo sahabat semua, mari kita saksikan perlombaan ini melalui kanal media sosial PKS TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara seiman dan seagama, perkenalkan nama saya Muhammad Sarilis, berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Saya merupakan santri Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah Matan Kuning. Alhamdulillah, saya menjadi finalis lomba baca kitab kuning yang diselenggarakan oleh DPW PKS Aceh tingkat provinsi. Mari dukung dan doakan saya agar menjadi sukses dalam ajang perlombaan ini. Ayo sahabat semua, kita saksikan secara siaran langsung di kanal media sosial PKS Aceh TV. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyidi dari Nagana Raya, Pesantren Sakinah Tunaja. Saya adalah finalis lomba PKS yang kelima tahun 2021. Mohon doa dan dukungannya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 1 dan 2 Desember pada jam 2.30. Pada kawan-kawan harap menyaksikan secara langsung di media PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Alidi, berasal dari Kabupaten Timur Pemkot Songai. Saya merupakan delegasi dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Ma'arif, finalis lomba baca kitab kuning atau LBKK 5 PKS tahun 2021 tingkat provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final tingkat wilayah yang akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis, tepatnya tanggal 1 dan 2 Desember 2021, tepatnya pada pukul 14.30 WIB. Ayo sahabat semua, saksikan final yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal sosial media PKS Aceh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Zahri, asal dari Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan thalabah dari Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Alhamdulillah, saya merupakan finalis dari Lomba Baca Kitab Kuning PKS yang kelima tahun 2021 tingkat wilayah Aceh. Dan mohon dukungan saudara-saudara sekalian untuk saya di final Lomba Baca Kitab Kuning PKS yang kelima tahun 2021. Dan jangan lupa saksikan final LBKK PKS yang kelima tahun 2021 di kanal media sosial PKS Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Rahmanda dari Aceh Besar, santri Pondok Pesantren Dayah Darul Huda, finalis lomba baca kitab kuning LBKK ke-5 PKS tahun 2021 tingkat provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final tingkat wilayah yang akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai hari Kamis 2 Desember 2021 pukul 14.30 WIB. Ayo sahabat semua, saksikan final yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal sosial media PKS Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Said Munazir, perwakilan dari Kabupaten Nagana Raya, santri dari Pondok Pesantren Sakinah Tunaja, sebagai finalis lomba baca kitab kuning yang kelima yang diadakan oleh Partai PKS tahun 2021. Mohon doa dan dukungan pada final yang akan berlangsung tanggal 1 dan tanggal 2, tepatnya hari Rabu dan hari Kamis bulan Desember. Mari sama-sama kita meriahkan acara ini yang disiarkan langsung oleh media sosial yang disiarkan oleh Partai PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rosa, santri Dayah Thalibul Huda Kabupaten Aceh Besar, finalis lomba baca kitab kuning LBKK yang kelima PKS tahun 2021 tingkat provinsi Aceh. Mohon doa dan dukungan dalam final tingkat wilayah yang akan diselenggarakan pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 1 sampai 2 Desember 2021 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ayo sahabat semua, saksikan final yang akan disiarkan langsung melalui kanal sosial media PKS Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya agenda foto bersama. Kami panggilkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daya, Bapak Tengku Haji Zahrul, Ketua DPW PKS Aceh, Ketua MPW PKS Aceh, Ketua DSW PKS Aceh, Ketua Fraksi PKS DPR Aceh, beserta Ketua Komisi 6, Tengku Haji Irawan Abdullah, Ketua DPRK Kota Aceh, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Ketua DPD Aceh Besar, Ketua DPD Kabupaten Biring, Ketua DPD Nagan Raya, Ketua Panitia Membaca Kitab Kuning, siap-siap mohon maaf kepada Bendahara DPW, Ketua Bidang Organisasi DPW,